Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai struktur sifat fungsi DNA, RNA, gen, dan kromosom. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Materi ini meliputi DNA dan RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya sangat banyak sekali. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk suatu gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Kamu tahu kan fungsi gen itu apa? Jadi, fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetik itu akan diteruskan ke keturunan masing-masing individu. Contohnya apa? Seperti warna mata pada ibumu yang diwariskan ke kamu. Fungsi yang kedua adalah mengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dan di DNA serta RNA itu disusun oleh basa nitrogen. Gen itu terdapat pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan juga resesif. Gen dominan dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif itu dinotasikan dengan huruf kecil. Oh iya, kamu juga nggak boleh lupa kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama disebut dengan alel. Oke, setelah sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita kenalan lebih lanjut dengan yang namanya kromosom. Ayo coba tebak apa itu kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ada dua jenis, namanya autosom dan genosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan genosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai kebalik ya. Kamu tahu nggak sih kromosom itu bentuknya ada 4, yaitu yang pertama telosentrik, yang kedua metasentrik, yang ketiga submetasentrik, dan yang keempat akrosentrik. Telosentrik ini hanya memiliki satu lengan saja dengan sentromer yang terletak di bagian ujungnya, sedangkan metasentrik memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di bagian tengah. Sentromernya ini berbentuk huruf V. Lalu yang ketiga ada submetasentrik, yaitu kromosom yang memiliki dua lengan dan hampir sama panjang, dengan sentromer yang terletak di bagian tengah. Bentuknya juga seperti huruf V juga. Sedangkan akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, dengan sentromernya berada di bagian ujung bagian kromosomnya. Perbedaan DNA dan RNA yaitu struktur DNA adalah double helix, sedangkan RNA adalah tunggal. Komponen gula DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Basa nitrogen DNA AGTC, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA AGTU, adenin, guanin, timin, dan urasil. Setelah itu letaknya DNA terletak di inti mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA berada di inti sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Jumlah DNA tetap, sedangkan jumlah RNA berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.